Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta Rasulullah, pengkaji qasidah burdah. Setelah sekian lama kita tidak bersua di channel YouTube Sirajun ini, sebenarnya saya sudah sangat lama sekali tidak buat konten. Karena saya sibuk di perantauan, sibuk bekerja, ataupun karena ada berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu penjelasan yang ada di dalam kitab Durratul Furdah yang menurut saya ini sangat menarik sekali untuk dibahas dan tidak banyak dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain mungkin ya. Nah, di dalam fasal yang pertama, tepatnya pada bait yang keempat, pada petikan bait tentang kerinduan kepada Rasulullah, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimim min huwa muttarimi. Apakah mengira oleh para pencela bahwasanya cinta itu dapat disembunyikan di antara derayan air mata dan gemuruh serta gelora yang ada di dada. Nah, pada fragmen hubbu di sini dijelaskan tentang definisi daripada hubbu, definisi daripada cinta, dijelaskan pula tentang pembahagian daripada cinta. Nah, kali ini saya ingin menjabarkan tentang sebab-sebab daripada cinta. Di dalam keyakinan saya secara pribadi, cinta itu membutuhkan kepada sebab. Karena cinta tidak lahir dari ruang hampa, dari ruang kosong. Tidak demikian. Karena cinta ini lahir dari berbagai sebab. Cinta ini memiliki pintu dan banyak pintu untuk masuk ke dalamnya. Nah, di sini dijelaskan jami'u asbabil mahabbah yujadu fi dzati syarifah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua sebab-sebab utama daripada cinta ini ada pada sosok dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dimanapun kalian berada, apa saja sebab daripada cinta? Kenapa seseorang bisa jatuh cinta? Apa yang memantiknya? Apa yang membuat rasa di dalam hatinya tumbuh dan kemudian mekar seiring berjalannya waktu? Ternyata cinta itu memiliki beberapa sebab. Di antara sebab cinta yang pertama adalah kamal, kesempurnaan. Seorang pecinta, seorang habib melihat adanya kesempurnaan pada diri mahbub, pada diri sang kekasih ataupun sosok yang ia cintai. Nah, saya tidak menjelaskan apakah kamal itu ada sebelum dia jatuh cinta. Kamal itu dipandang oleh seorang pecinta ada pada sosok yang dicintai setelah dia jatuh cinta ataupun sebelum dia jatuh cinta. Karena Jalaluddin Rumi pernah mengatakan seorang pecinta akan melihat dia yang dia cintai menjadi cantik. Bukan karena cantik dia dicintai, tapi karena dia cinta menjadi cantik. Maka sempurnanya, mungkin sosok yang kita cintai itu akan menjadi sempurna. Bukan karena kesempurnaan sehingga dia dicintai. Tapi di sini kita bicara realistis saja, kamal menjadi salah satu sebab seseorang jatuh cinta. Seorang melihat ada kesempurnaan yang ada pada dirinya sehingga dia kagum. Nah, dari kagum tersebut timbullah cinta. Yang kedua, jamal, keindahan, ketampanan, kecantikan, kegantengan. Nah, ini wajar. Seseorang bisa tertarik dan bisa suka karena ada jamal pada diri ataupun objek yang dia cintai. Sebagaimana dikatakan oleh banyak orang bahwasanya ketika kita mencintai seseorang, maka seseorang tersebut akan nampak begitu cantik di mata kita. Dan ini wajar karena manusia diciptakan bahwasanya yamilu taba'u ila ma yasaliduhu. Tabiatnya manusia itu pasti akan condong kepada apa yang dia anggap lezat. Nah, manusia ini memang diciptakan oleh Tuhan untuk menyukai hal-hal yang lezat, hal-hal yang indah. Bahkan di dalam filsafat estetika diucapkan oleh Nietzsche sendiri bahwasanya manusia ini punya satu filosofi tentang estetika di mana mereka sering tertipu oleh kecantikan karena manusia ini akan secara spontan dan akan secara terburu-buru menilai bahwasanya sesuatu yang cantik itu baik padahal belum tentu. Kemudian selanjutnya mal. Jatuh cinta karena apa? Karena ada harta, karena dia berpunya, karena dia punya uang, karena dia punya harta benda dan sebagainya. Makanya di dalam bahasa Aceh itu ada istilah na peng na inang, hana peng hana inang. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Kemudian selanjutnya nawal. Nawal ini pemberian.
Kita mencintai dia karena dia sering menolong kita, mengasihi kita, sering memberi kepada kita. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab daripada cinta. Saya tertarik untuk mengambil satu ungkapan daripada Gus Baha yang sangat terkenal. Jika seandainya kita mudah untuk mencintai seseorang karena sekali dua kali dia memberikan kepada kita, lantas kenapa kita tidak mudah untuk mencintai Allah Ta'ala yang pemberiannya itu tidak pernah henti-hentinya. Bayangkan, setiap detak jantung, denyut nadi, hembusan nafas, kedipan mata, itu semua adalah pemberian daripada Allah, tidak pernah terputus sedetik pun. Kenapa kita tidak mencintai Allah dengan sebenar-benarnya? Padahal, jika seandainya cinta itu disebabkan oleh pemberian, maka Allah lah yang paling patut untuk kita cintai. Dan yang kelima adalah jalal, keagungan. Kita melihat di sana ada jah, ada wibawa, ada kehebatan pada dirinya. Dan yang terakhir adalah kaununa kal'iyal, karena ada hubungan kekeluargaan seperti cintanya seorang saudara kepada saudaranya, abang kepada adiknya, ibu kepada anaknya, anak kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, jika seandainya seseorang bisa jatuh cinta karena salah satu daripada sebab tadi, maka Rasulullah adalah yang paling patut untuk dicintai. Karena semua sebab daripada hubbun, semua sebab daripada mahabbah, daripada cinta, itu ada pada sosok dan pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, kamal. Rasulullah memiliki kesempurnaan. Nah, ada satu syair yang bunyinya begini, la yumkinu sana kama kana haqqu fahuwa a'zamu ba'dallahi ta'ala. Tidak mungkin kita menyanjung Nabi Muhammad sebagaimana porsinya, sebagaimana haknya Nabi, karena Rasulullah Nabi kita adalah yang paling agung sesudah Allah Ta'ala. Banyak dijelaskan dan diutarakan di dalam hadis. Rasulullah SAW sendiri pernah menerangkan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku merupakan pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Wa awalu ma yashaqu anhul qabar, dan akulah orang yang pertama kuburnya terbelah. Artinya Rasulullah adalah orang pertama yang Allah bangkitkan setelah hari kiamat, setelah sangkakala ditiupkan. Wa awalu syafi' wa awalu musyaffa', dan Nabi Muhammad adalah yang pertama mendapatkan porsi syafaat sebagai pemberi syafaat dan yang pertama kali diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menerangkan kesempurnaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Termasuk salah satunya adalah qala Syekh Muhammad Qasim An-Nawawi Natuwawi jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kamalat dunya kullah. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kesempurnaan dunia ada pada diri beliau. Bahkan saking sempurnanya beliau, ajma'atil ummatu ala anna al-juz'al muttasila bihi sallallahu alaihi wasallam minal ardi afdalun minal ka'batil musyarrafah. Umat Nabi Muhammad mengijma', mereka semua sepakat bahwasanya satu saja bagian daripada diri Rasul yang bersambung dengan tanah, dengan bumi, itu lebih utama ketimbang Ka'bah musyarrafah. Bal zahaba katsirun minal muhaqqiqin ila tafdilihi 'alal arsy wal kursi. Bahkan sebahagian daripada ulama muhaqqiq mereka mentafdil, mereka mengatakan bahwasanya segenggam tanah yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah itu lebih utama ketimbang arash dan kursinya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamal. Seindah dan setampan apa pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara Yusuf alaihi salam bihusnihi. Telah masyhur, sangat viral dan populer bahwasanya Nabi Yusuf itu begitu tampan, begitu elok rupawan. Wal haqu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ahsana min Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih tampan, lebih ganteng ketimbang Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ada pertanyaan yang datang. Jika seandainya Nabi Yusuf alaihi salam itu kalah tampan dengan Nabi Muhammad, kenapa hal yang sama tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ketahui bahwasanya ketampanan yang ada pada Nabi Yusuf dapat membuat Zulaikha terlena dan mabuk oleh cinta. Allah katakan di dalam surah Yusuf, qad syaghafaha hubba. Bahkan perempuan-perempuan Mesir yang memiliki wibawa begitu tinggi, mereka sampai mengiris dan memotong tangannya, berdarah-darah keluar.
cucuran darah tersebut. Karena apa? Karena mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf dan hilang rasa sakit tersebut. Nah, kenapa hal yang sama tidak terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW? Ada dua jawabannya. Yang pertama, jawabannya bahwasanya Rasul memang sangat tampan, bahkan melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Rasul itu diimbangi oleh syah, oleh wibawa beliau. Sehingga seseorang yang melihat beliau, mereka akan tertunduk. Sebagaimana orang yang ketika mereka melihat matahari dan bulan, matahari itu jauh sinarnya melebihi sinar bulan. Sehingga tidak mungkin untuk dia menatapnya secara langsung atau resikonya matanya akan terbakar. Tapi bulan, orang bisa memandangnya dimanapun mereka berada. Yang kedua, dijelaskan di sini bahwasanya keindahan itu ada dua macam. Keindahan tipe yang pertama adalah keindahan yang dapat membuat pelihat ataupun pemandang yang dapat melihat orang yang memandang keindahan tersebut terfitnah ketika pertama kali dia memandangnya. Namun, keindahan tersebut seiring berjalannya waktu akan memudar dan akan mengikis sendiri dengan cara mukhalatah bergaul dengannya, mujalasah bersama dengannya, dan mukalamah berbicara dengannya. Bukankah kita melihat begitu banyak jenis keindahan seperti ini? Kita melihat pada pandangan yang pertama, dia nampak di mata kita sebagai sosok yang paling indah. Tapi lama-kelamaan setelah kita berinteraksi 1 kali 24 jam dengannya, kita melihat dia sebagai sosok yang biasa saja. Nah, hal inilah yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Jenis keindahan yang pertama. Berbeda dengan jenis keindahan yang kedua yang ada pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keindahan yang bekasannya tidak nampak di mata sang pemandang ketika dia pertama kali melihatnya karena ada beberapa alasan dan faktor lain. Akan tetapi keindahan tersebut seiring berjalannya waktu terus bertambah. Sehingga ada satu syair, yaziduka wajuhu husnan idza ma zidtahu nadran. Wahai Rasulullah, wajahmu itu semakin indah dan indah ketika semakin banyak memandang kepada engkau. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal mahabah wal husni. Nabi Muhammad juga beliau ada pada sosok beliau mahabah, kewibawaan dan keindahan. Jadi ini seimbang. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu." Orang yang pertama kali melihat beliau, mereka akan kagum kepada beliau. Tapi lama-kelamaan setelah mengenal dan bergaul dengan beliau, mereka akan mengenal bagaimana rasanya cinta kepada beliau. Ada satu syair yang digubah oleh Hasan bin Sabit. Syair ini sangat terkenal. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Wahai Rasulullah, tidak pernah melihat oleh mata ini manusia sosok yang lebih indah daripada dirimu. Wa ajmala minka lam talidin nisa, dan tidak pernah dilahirkan oleh wanita, oleh para wanita manusia yang seindah rupamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan seakan-akan engkau diciptakan terlepas daripada setiap aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri. Nah, kemudian ada satu syair lainnya. Ya sahibal jamal wa ya sayyidal bashar min wajhikal munir laqad nawwaral qamar. Wahai pemilik keindahan dan wahai pemimpinnya para manusia, daripada wajah engkau yang bercahaya, sungguh cahaya di wajahmu membuat bulan bercahaya. La yumkinu sana kama kana haqquh fahuwa a'zamu ba'dallahi ta'ala. Jabir, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu hadis bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam yang terang benderang dengan bulan. Kemudian ketika itu beliau melihat kepada wajah Rasulullah dan beliau mengalihkan pandangannya kepada bulan. Dia lihat sebagai bulan purnama yang begitu indah cahayanya. Fa idza huwa indi ahsanu minal qamar. Maka beliau katakan, menurutku wajah Rasulullah itu jauh lebih indah dan bercahaya ketimbang bulan itu sendiri. Ada satu syair di dalam bahasa Urdu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal minal adli an nushbihahu bil qamar. Apakah adil jika seandainya kita menyamakan Rasulullah dengan bulan? Fa inna wajhal qamar bihi kulfun. Padahal sesungguhnya wajah daripada bulan itu ada bercak-bercaknya. Wa amma wajhu sayyidina fala yushinuhu syai'un. Namun wajah
Nabi kita, wajah Sayyiduna Nabi Muhammad, maka tidak dibuat jelek oleh sesuatu apapun. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik. Beliau pernah berkata, ketika taubatku diterima, aku pun masuk ke dalam masjid. Maka ketika aku memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu wajahnya berkilatan karena beliau senang, karena beliau bahagia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu. Rasulullah ketika beliau bahagia, ketika beliau senang, maka wajahnya akan bercahaya hatta ka'annahu qit'atan qamar, seakan-akan wajah beliau merupakan satu bagian, satu potongan, satu serpihan daripada bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami mengetahui demikian daripadanya. Nah, kemudian ada satu syair yang sangat indah yang digubah oleh Sayyidah Aisyah. Kita tahu bersama bahwasanya dikatakan oleh Urwah bin Zubair, lam ara hadan a'lamu bima'anil Qur'an wal fara'idhi wal halal wal haram. Tidak aku ketahui bahwasanya ada seseorang yang lebih mengetahui, yang lebih alim dengan ma'ani Al-Quran dan dengan perkara-perkara fardu halal dan haram, dan juga syair, puisi-puisi Arab, wal ansab, dan juga tentang perkara nasab, melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Dan adapun daripada syairnya Aisyah ketika beliau memuji baginda Rasul adalah, falau sami'u fi misra awsafa khadihi lama badalu fi sawmi yusufa min naqdin. Maka jikalau seandainya orang-orang Mesir, penduduk Mesir mendengar bagaimana sifat, bagaimana gambaran daripada pipi baginda Rasul, maka sungguh niscaya mereka tidak akan mengeluarkan uangnya untuk membeli Nabi Yusuf. Karena apa? Karena sudah cukup keindahan pipi Rasul bagi mereka. Tidak akan mereka membuang-buang uang untuk membeli Yusuf. Luama Zulaikha law ra'ayna jabinah la atharna bil qat'il quluba alal aidi. Para penjela Zulaikha, jikalau seandainya mereka sempat sedetik saja melihat bagaimana dahi daripada Rasul, la atharna bil qit'al quluba alal aidi, maka sungguh niscaya mereka akan lebih memilih untuk memotong, mencincang hatinya ketimbang mengiris-ngiris tangannya. Bayangkan betapa luar biasanya keindahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, sebab daripada cinta adalah mal. Seseorang dicintai karena harta. Ada satu syair, ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu malu wa man la 'indahu malu fa anhu nasu qad malu. Aku melihat manusia sungguh condongnya mereka kepada orang yang memiliki harta, dan orang yang tidak memiliki harta maka manusia akan pergi daripada dirinya. Ra'aitun nasa qad zahabu ila man 'indahu zahabu wa man la 'indahu zahabu fa anhun nasu qad zahabu. Aku juga melihat bahwasanya manusia mereka semua menuju kepada mereka, kepada orang-orang yang memiliki emas, dan jika seandainya tidak ada emas maka manusia akan lari, akan menjauh daripada dirinya. Imam Al-Busiri, beliau menggambarkan betapa luar biasanya kekayaan Nabi. Jika seandainya harta dapat membuat cinta, maka Rasulullah lah yang paling pantas untuk dicintai karenanya. Warawadathul jibalu syummu min zahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung yang ada di kota Mekah, mereka menawarkan dirinya untuk menjadi emas yang paling murni, untuk dipersembahkan sebagai perbendaharaan daripada Nabi. Fa'arahu ayyama syamami. Maka gunung-gunung tersebut yang sudah siap untuk menjadi harta yang paling murni bagi Rasulullah, Rasulullah menolaknya. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu. Namun suhudnya Nabi itu semakin menguat dalam kondisi kemelaratan beliau. Inna darurata la ta'adu ala isami. Sesungguhnya kemudaratan yang beliau rasakan itu tidak sedikit pun mengikis sifat daripada ismah beliau. Ada satu puisi yang digubah oleh Gusmus. Saya sangat teringat dengan puisi tersebut. Bunyinya begini, pemirsa sekalian. Bagaimana aku menirumu, wahai nabiku? Engkau kaya luar dalam, aku miskin luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan, miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bayangkan, Rasulullah pernah didatangi oleh Jibril. Jibril katakan, wahai Muhammad, Allah kirimkan salam kepadamu. Allah tawarkan 5 gunung yang ada di sini sebagai emas akan berubah untuk menjadi hartamu.
Kemudian Rasulullah katakan, wahai Jibril, dunia ini adalah rumah bagi mereka yang tidak punya rumah. Kemudian nawal. Selanjutnya sebab daripada cinta adalah nawal, adalah pemberian. Nawal ini terbagi kepada dua. Ada nawal yang bentuknya ada nawal yang bentuknya zahir, ada nawal yang bentuknya rohani. Nah, bagaimana penjelasan nawal yang zahiri dan rohani dan penjelasan sisanya jalal dan ayal? Mungkin karena video ini akan terlalu panjang, maka kita padai sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Wallahu a'lam bishawab.